Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai model-model penilaian aktiva dan penentuan laba alternatif. Mungkin bisa di next. Oke, berikut anggota kelompok kami ada Novita, Faza, Safira, Hani, dan saya sendiri Eki Julia. Untuk persingkat waktu langsung saja ke materi yang pertama. Bisa di next. Oke. Di sini ada hakikat perbedaan model akuntansi. Perbedaan model akuntansi itu muncul karena adanya perbedaan pandangan mengenai bagaimana aset dan laba itu seharusnya diukur dalam laporan keuangan. Dalam kondisi ekonomi yang stabil, penggunaan metode akuntansi tradisional mungkin masih dianggap cukup. Namun ketika terjadi inovasi dan perubahan harga, metode tersebut itu mulai dianggap kurang mampu mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Karena itu muncul berbagai metode akuntansi yang dikembangkan untuk menyesuaikan perubahan harga dan kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan. Nah, faktor utama yang menyebabkan perbedaan model itu antara lain adanya perubahan tingkat harga, ada inflasi, kemudian ada perbedaan tujuan pelaporan keuangan, dan perbedaan konsep pemeliharaan modal. Mungkin bisa di next. Oke, selanjutnya historical cost and current cost accounting. Model pertama di sini ada historical cost accounting, di mana model ini itu mencatat aset berdasarkan harga perolehan awal atau harga historis. Nah, metode ini tuh dianggap objektif karena datanya itu berasal dari transaksi yang nyata dan mudah diverifikasi. Namun, kelemahannya itu ada di nilai asetnya yang seringkali tidak relevan ketika terjadi suatu inflasi, yang mengakibatkan laba perusahaannya itu dapat terlihat lebih tinggi karena biaya yang digunakan masih berdasarkan harga lama. Kemudian ada current cost accounting, di mana ini tuh menilai aset berdasarkan biaya pergantian saat ini atau replacement cost dengan menggunakan harga sekarang. Informasi yang dihasilkan itu dianggap lebih relevan terhadap kondisi ekonomi perusahaan saat ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa historical cost itu lebih menekankan adanya objektivitas, sedangkan current cost itu lebih menekankan pada relevansi informasi. Bisa di next. Oke, selanjutnya general price level accounting dan pengaruh terhadap laba. KPLA itu merupakan metode menyesuaikan laporan keuangan berdasarkan perubahan tingkat harga umum atau daya beli uang. Tujuannya itu untuk laporan keuangan tetap memiliki nilai dan tidak mengalami distorsi akibat inflasi. Metode penilaian aktivanya itu juga mempengaruhi laba perusahaan. Ketika nilai aset itu berubah, maka depresiasi, HPP, dan nilai persediaan itu pasti juga ikut berubah. Sebagai contoh, historical cost itu biasanya menghasilkan laba yang lebih tinggi saat inflasi, sedangkan current cost itu menghasilkan laba yang lebih realistis karena dia tuh menggunakan harga saat ini. Mungkin untuk materi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kita masuk ke materi dasar evaluasi model akuntansi. Jadi, model akuntansi ini dievaluasi berdasarkan kemampuannya dalam menyajikan informasi keuangan yang bermanfaat, akurat, dan relevan bagi pengguna laporan keuangan. Nah, perbedaan model penilaian aktiva dan laba ini tuh muncul karena setiap model itu memiliki tujuan serta dasar pengukuran yang berbeda. Nah, oleh sebab itu diperlukan evaluasi agar perusahaan ini tuh dapat memilih model mana yang paling sesuai dengan kondisi ekonomi yang akan dihadapi. Nah, terdapat beberapa dasar evaluasi model akuntansi. Yang pertama yaitu ada relevansi. Nah, berarti informasi itu harus mampu untuk membantu pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedua yaitu ada reliabilitas. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa data yang disajikan dapat dipercaya dan bebas dari kesalahan material. Yang ketiga yaitu ada objektivitas. Nah, hal ini tuh menekankan bahwa pengukuran itu harus didasarkan pada bukti yang dapat diverifikasi. Nah, yang keempat yaitu ada discretion usefulness, yaitu laporan keuangan itu harus berguna bagi investor, kreditur, dan manajemen dalam menilai kondisi perusahaannya. Next slide. Nah, yang selanjutnya yaitu ada dasar perbandingan model akuntansi. Nah, perbandingan model akuntansi ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan setiap model dalam mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan yang sebenarnya. Nah, kriteria yang digunakan itu meliputi kondisi ekonomi, capital maintenance, inflasi, dan perubahan harga, serta pengukuran laba. Nah, dengan adanya perbandingan tersebut, perusahaan itu dapat memahami kelebihan dan keterbatasan dari masing-masing model akuntansi. Nah, dalam praktiknya terdapat beberapa unit pengukuran yang digunakan. Yang pertama yaitu ada
Historical monetary unit yang menggunakan nilai historis atau harga perolehan awal sebagai dasar pencatatan. Yang kedua yaitu ada general purchasing power yang menyesuaikan laporan keuangan berdasarkan perubahan daya beli umum akibat inflasi. Yang terakhir yaitu ada current value, yaitu menggunakan nilai atau harga saat ini agar lebih mencerminkan kondisi ekonomi yang aktual. Nah, perbedaan dasar pengukuran tersebut itu menyebabkan nilai aktiva dan laba yang dihasilkan setiap model menjadi berbeda. Next slide. Nah, materi yang selanjutnya yaitu ada capital maintenance serta kelebihan dan kelemahan model. Nah, konsep capital maintenance ini menjelaskan bahwa perubahan itu dianggap memperoleh laba apabila modal perusahaan itu tetap terjaga. Financial capital maintenance itu berfokus pada peningkatan modal finansial akhir periode dibandingkan awal periode. Nah, sementara itu physical capital maintenance itu menekankan pada kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kapasitas operasional atau kemampuan fisik perusahaannya. Nah, setiap model akuntansi itu memiliki kelebihan dan kelemahan. Nah, historical cost itu memiliki kelebihan karena objektif dan mudah untuk diverifikasi, tetapi kurang relevan saat terjadi inflasi. Nah, current value itu lebih mampu untuk mencerminkan kondisi ekonomi saat ini, namun pengukurannya itu cenderung lebih subjektif. Dan yang terakhir yaitu GPLA atau General Price Level Accounting itu mampu untuk memperhatikan perubahan daya beli uang sehingga informasi itu menjadi lebih realistis, walaupun proses perhitungannya itu lebih kompleks dibandingkan model yang lainnya. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ilustrasi berbagai model akuntansi. Model-model ini digunakan untuk menilai aset dan menentukan laba perusahaan. Karena adanya perubahan harga dan inflasi, muncul beberapa model akuntansi alternatif agar laporan keuangan lebih relevan. Model pertama yaitu historical cost accounting. Metode ini mencatat aset berdasarkan harga perolehan awal saat aset dibeli. Jadi, walaupun harga pasar berubah, nilai aset tetap dicatat berdasarkan harga awal. Contohnya, mesin dibeli seharga 100 juta, walaupun sekarang harga pasar mesin menjadi 150 juta, perusahaan tetap mencatatnya sebesar harga awal. Kelebihan metode ini yaitu objektif dan mudah diterapkan, tetapi kelemahannya tuh kurang relevan saat terjadi inflasi. Model kedua yaitu current cost accounting. Pada metode ini, aset dinilai berdasarkan biaya pergantian saat ini atau replacement cost. Misalnya, mesin yang dulu dibeli senilai 100 juta, sekarang membutuhkan 150 juta untuk membeli mesin yang sama. Maka aset yang dicatat itu sebesar 150 juta. Metode ini itu lebih relevan dengan kondisi ekonomi saat ini, tetapi penilaiannya lebih subjektif. Selanjutnya ada General Price Level Accounting atau GPLA. Metode ini tuh menyesuaikan laporan keuangan menggunakan indeks harga umum. Contohnya, jika indeks harga naik dari 100 menjadi 150, maka aset 100 juta akan disesuaikan menjadi 150 juta. Kelebihan metode ini adalah dapat mempertimbangkan pengaruh inflasi. Berikutnya, yaitu Net Realizable Value atau NRV. Metode ini menilai aset berdasarkan estimasi harga jual dikurangi biaya penjualan. Contohnya, persediaan diperkirakan dapat dijual 80 juta dan biaya penjualannya 10 juta. Maka nilai bersihnya menjadi 70 juta. Dan model terakhir itu ada current exit price. Nah, metode ini tuh menilai berdasarkan harga jual pasar saat ini atau nilai yang diterima apabila aset dijual sekarang. Contohnya, aset dibeli 100 juta dan harga jual pasar sekarang itu 140 juta, maka aset yang akan dicatat sebesar 140 juta. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang solusi masalah pelaporan keuangan dan perubahan harga. Jadi masalah utama dalam pelaporan keuangan tadi sudah disinggung oleh teman saya yaitu inflasi. Jadi dalam kondisi ekonomi yang terus berubah, pengguna metode historical cost itu seringkali dianggap kurang mampu menunjukkan kondisi ekonomi perusahaan yang sebenarnya. Hal ini terjadi karena aset dicatat berdasarkan harga saat aset diperoleh, bukan berdasarkan nilai saat ini. Jadi ketika harga-harga mengalami kenaikan, nilai aset dalam laporan keuangan menjadi lebih rendah dibandingkan nilai pasar sebenarnya.
Nah, itu berakibat informasi akuntansi menjadi kurang relevan dan kurang akurat untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Nah, dampak perubahan harga terhadap laporan keuangannya yaitu yang pertama ada overstatement laba. Jadi laba itu terlihat lebih besar karena biaya masih dihitung menggunakan harga lama, sementara pendapatan menggunakan harga baru. Lalu yang kedua ada distorsi nilai aset, yaitu aset dicatat lebih rendah dibandingkan nilai ekonominya saat ini. Yang ketiga, kesalahan pengambilan keputusan. Jadi investor, kreditur, dan manajemen itu dapat mengambil keputusan yang kurang tepat karena informasi keuangan tidak mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya. Nah, yang selanjutnya itu pendekatan solusi terhadap masalah perubahan harga. Jadi beberapa pendekatan solusi yaitu seperti current cost accounting yang udah disinggung teman saya juga. Jadi dengan metode ini tuh perusahaan dapat mengetahui berapa biaya yang harus dikeluarkan apabila saat aset harus diganti pada kondisi harga sekarang. Jadi pendekatan ini dianggap lebih relevan karena mencerminkan kondisi ekonomi terkini. Lalu yang kedua ada general price level accounting, yaitu metode ini menyesuaikan laporan keuangan berdasarkan perubahan tingkat harga umum menggunakan indeks harga. Tujuannya mempertahankan daya beli uang sehingga laporan keuangan dapat dibandingkan meskipun terjadi inflasi. Lalu terdapat hybrid model, jadi ini itu gabungan beberapa model penilaian seperti historical cost dan current value. Jadi model ini tuh mencoba mengkombinasikan objektivitas historical cost dengan relevansi current value agar laporan keuangan menjadi lebih lengkap dan bermanfaat. Nah, tujuan dari solusi laporan keuangan yaitu menyajikan informasi yang lebih relevan, meningkatkan kualitas laporan keuangan, membantu investor dalam pengambilan keputusan investasi, membantu manajemen dalam menilai kinerja perusahaan, dan memberikan gambaran kondisi ekonomi perusahaan yang lebih realistis. Jadi pendekatan yang dianggap paling efektif yaitu ada historical cost, itu memiliki tingkat objektivitas yang tinggi. Untuk current cost itu lebih relevan terhadap kondisi ekonomi saat ini, dan DPLA itu mampu mempertahankan daya beli uang. Nah, dengan menggabungkan beberapa pendekatan tersebut, laporan keuangan itu diharapkan dapat menghasilkan informasi yang lebih seimbang antara relevansi dan reliabilitas. Jadi hal ini tuh menunjukkan bahwa perkembangan teori akuntansi terus dilakukan agar pelaporan keuangan mampu menyesuaikan kondisi ekonomi yang selalu berubah. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke teman-teman, ini mengingatkan kembali ya, tadi juga sudah disinggung. Nah, pentingnya pemilihan model akuntansi, di mana ini tuh pemilihannya sangat penting karena akan mempengaruhi laporan keuangan perusahaan teman-teman. Yang pertama yaitu mempengaruhi nilai aktiva, karena setiap metode itu tuh bisa menghasilkan nilai aset yang berbeda. Yang kedua itu ada mempengaruhi besarnya laba. Cara menghitung biaya dan depresiasi yang berbeda juga akan menghasilkan laba yang berbeda juga teman-teman. Nah, yang ketiga ada berpengaruh terhadap keputusan investor, karena investor kan menggunakan laporan keuangan untuk menilai kondisi perusahaan. Nah, yang keempat ada mempengaruhi penilaian kinerja perusahaan dan manajemen. Yang terakhir itu ada model akuntansi juga mempengaruhi pengambilan keputusan ekonomi seperti investasi, kredit, perpajakan, dan kebijakan perusahaan teman-teman. Bisa next slide. Jadi kesimpulannya adalah tidak ada satu model akuntansi yang paling sempurna untuk semua kondisi ekonomi. Setiap model itu tuh memiliki tujuan, kelebihan, dan kelemahan masing-masing, tergantung bagaimana aset dan laba diukur. Nah, model tradisional seperti historical cost memang lebih mudah diterapkan dan objektif, tetapi kurang relevan saat terjadi inflasi ataupun perubahan harga besar. Sedangkan model berbasis current value atau current cost itu memberikan informasi yang lebih realistis terhadap kondisi ekonomi saat ini, walaupun tingkat subjektifnya lebih tinggi. Jadi inti pembahasan pada materi ini adalah bagaimana akuntansi itu berusaha menghasilkan laporan keuangan yang tetap relevan, andal, dan bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan teman-teman. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Oke, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Atas perhatian teman-teman semua, kami ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.